Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang data spesifikasi MYFE dan MOZH. Nah, kali ini dalam membuat video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Saya akan menjelaskan tentang cara umum data spesifikasinya. Saya akan mulai dengan data housingnya ya, atau kalau biasa disebut bisa kita sebut sebagai box panelnya. Untuk tingginya yaitu 300 mm, lebarnya sekitar 380 mm, dan kedalaman box panelnya 155 mm. Untuk perkiraan bobot dari box panelnya dia sekitar 10 kg. Nah, untuk proteksi perlindungan air atau kedap airnya dia menggunakan IP65. Sekarang saya akan beralih ke kondisi lingkungan kerja. Nah, untuk lingkungan kerja saat beroperasi yaitu di atas 10 dan tidak sampai 50 Celcius. Untuk saat kondisi off di atas 10 dan kurang dari 75 Celcius. Untuk kelembapannya maksimal 95 meter, maksud saya maksimal 95%. Nah, untuk electrical data dari kedua ini ya, MYFE atau MOZH. Ini MOZH untuk pengatur kecepatan air. Nah, ini untuk menghitung kelembapan, menghitung kecepatan aliran produk, dan juga mengkalkulasi kebutuhan aliran air. Ini MYFE. Nah, untuk spesifikasi data electrical data dari masing-masing modul ini ya, keduanya input utamanya sama-sama menggunakan power supply ya. Nah, power supply-nya itu menggunakan listrik AC 100 sampai 20-40 VAC dengan konsumsi maksimal 40 VA. Nah, untuk inputnya ke modul, jadi input ke modul itu kan 24. Nah, ini di sini tersedia juga powernya ya, untuk menyediakan 24 ya, tegangan 24 ya. Dengan 24 ini menggunakan tegangan input 220 VAC ini. Nah, untuk input 24 VDC input ini harus konsumsinya 15 mA. Untuk outputnya harus konsumsinya untuk proteksi ya, ini untuk proteksi sampai 200 mA. Untuk total load maksimal 1 ampere. Untuk analog 0 atau 4 sampai 20 mA, hambatan load maksimal 500 ohm. Untuk resolusi 100 par. Untuk analog input 0 atau 4 sampai 20 mA. Untuk input resistance 230 dan resolusi 900 watt. Dapat di switch analognya ini, dapat di switch tegangannya antara 0 sampai 5 volt. Input resistance kira-kira 10 kilo ohm. Nah, untuk force transducer ini untuk transducer tekanan ya. Tekanan ini menggunakan tegangan 5 volt dengan signal kira-kira minus 90 sampai 19 sampai 19 mV. Untuk resolusinya 1 juta, dapat dikalibrasi. Nah, load cell resistan 43 sampai segini ya. Untuk load cell resistan 43. Nah,
Ini karena di sini tersedia alat untuk load cell, jadi spesifikasi load cellnya seperti ini ya. Load cell ini di sini untuk mengukur kelembapan, juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran. Nah, di sini juga ada sensor tekanan ya untuk mengukur tekanan air. Nah, spesifikasinya seperti ini ya. Nah, untuk yang microwave itu menggunakan operasi frekuensi 2,4 GHz dengan output rating 10 dBm ya. Ini microwave ini digunakan untuk mengukur kelembapan ya. Jadi kelembapan biji-bijian, pengukurannya, sensornya menggunakan microwave, teknologi microwave. Nah, untuk akurasi MEFE, sekarang saya akan beralih ke akurasi ya. Nah, untuk akurasi MEFE tidak dapat mengambil data dari sebuah tempat lab. Jadi dia tidak bisa mengambil data dari lab ke sini untuk memberikan parameter kecepatan aliran, melainkan dia sendiri yang langsung mengukur. MEFE secara berkelanjutan mengukur dan merespon sesuai dengan produk, jadi responnya seketika berubah. Jadi responnya ini tidak berdasarkan dari sensor luar ya, melainkan dia sendiri yang mengukur aliran produk dan MC-nya. Jadi responnya seketika berubah tergantung hasil pengukurannya sendiri dan tidak menunggu pengukuran dari lab. Jadi dia itu langsung seketika merubah kalkulasi kebutuhan air di sini ya, tanpa menunggu hasil dari lab, karena dia sendiri adalah alat ukur. Nah, kehilangan kelembapan yang terjadi karena pengangkutan atau di dalam silo tidak dapat diperbaiki oleh MEFE. Nah, kalau kehilangan yang terjadi saat output produk ini tidak bisa diatasi oleh alat ini, karena kalau sudah dilepas dari output produk ke sini, maka ini bukan tanggung jawab dari sini. Misalkan mesin ini terdapat kebocoran air, nah sehingga produknya di sini kurang. Nah, itu bukan kesalahan dari sini, dan ini tidak bisa menangani itu karena tidak ada sensor untuk output produk di setelah dampener. Itu ya. Sekarang untuk menentukan kelembapan output produk secara berkala dapat dilakukan dengan pengukuran lab ya. Jadi untuk sebagai memverifikasi biar tidak alat ini saja yang digunakan, kita bisa menggunakan lab untuk mengukur per jamnya, apakah ini masih dapat ditolerir atau sudah kelewatan batas dalam penyimpangan ya. Jadi pastikan juga kita memiliki QC atau orang yang khusus untuk mengukur keakuratan dari ini saat digunakan untuk proses produksi ya. Periksa juga kelembapan input produk. Tingkat kelembapan dapat bervariasi antara produk. Jadi selain dari output ini, kita juga harus menghitung dari inputnya sini, karena di sini mungkin berbeda. Jadi kita harus menghitung input produknya. Nah, saat terjadi penyimpangan hasil, jadi ketika hasilnya dideteksi menyimpang, ini kita bisa menggunakan parameter resep ya untuk memperbaiki penyimpangan itu. Nah, dalam rentang sekitar 2%.
dari titik kerja. Nah, sekarang untuk keakuratan MOZH dalam mengisi air. Tadi kan ini keakuratan dalam menentukan air. Nah, sekarang ini MOZH itu menentukan dalam mengisi air. Kalau keakuratan MOZH bergantung pada ukuran keseluruhan dan laju alirannya. Jadi ini bergantung dari sini ya, keakuratannya. Nah, jika untuk butuh keakuratan dalam pengisian, maka MOZH dapat dikalibrasi di dalam parameter Deacon WJNT. Untuk keakuratan ketika 305 liter per jam, keakuratannya kurang lebih 6 liter per jam. Kalau 1000, keakuratannya kurang lebih 20 liter per jam, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita menuju ke interface komunikasi. Dia itu memiliki interface Profibus DP ya, sebagai slave. Sedangkan USB itu untuk interface untuk service ya, atau bisa digunakan untuk update firmware. Sedangkan CAN bus itu untuk ekspansi modul. Misalkan kita menambahkan modul apa, itu dapat dilakukan dengan CAN bus. Sedangkan untuk RS485 dia itu sebagai serial host, sebagai master ya. Nah, sekarang ke bagasan terakhir, yaitu memori yang lain-lain, yaitu memori flash untuk program dan pencatatan data. RAM bertenaga untuk mentenagai baterai untuk parameter perlindungan minimal 20 tahun. Jadi RAM itu bertenaga baterai untuk parameter perlindungan data minimal 20 tahun ya. Emisi adalah sekitar mematuhi ini ya, untuk kekebalan kebisingan sampai ini. Jadi dia tahan kehadap noise sampai mengikuti aturan ini ya. Oke, mungkin itu saja video tentang spesifikasi data MYFE dan MOZH yang mungkin menurut saya membingungkan ya, karena saya sendiri ini masih pemula dan saya ingin menjabarkannya dulu secara umum. Nah, mungkin nanti di slide selanjutnya saya akan membuat penjabaran secara khususnya ya. Oke, mungkin itu saja video singkat yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan, juga salah penyebutan. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.